Shalom Bapak Saudara, shalom, 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 shalom. Damai sejahtera ada di tempat Bapak Saudara. Dimanapun Anda berada, katakan shalom kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Maka dari itu hati kami Tuhan, hati kami akan senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baginya berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada ucapan syukur, amin, haleluya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baginya berlindung padanya, akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sambil sama-sama katakan, angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, amin Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi dengan satu suara katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selama.
kasih setianya. Bersyukurlah, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, angkat tanganmu dimanapun kau berada, jangan pedulikan kanan kirimu, sembah Tuhan, fokus pada Tuhan. Bapak Saudara, Ia yang menilik segala hati, hati yang terdalam. Bapak Saudara, Dia Allah yang mengerti isi hatimu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, setiap tetes air mata, Tuhan mengerti. Bapak Saudara, karena itu bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Terus sembah Tuhan. Bapak Saudara, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kasih-Mu kekal Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Kau baik untuk selamanya Bapa. Kau baik untuk selamanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan setiap kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, dan kami percaya itu yang terbaik dalam kehidupan kami, Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Yesus. Yes. Ini ungkapan hati kami Bapa. Ini ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus.
sama-sama nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam jangan indahmu, amin Tuhan, terjadi di hidupku Bapa. Segala yang kami perlukan Tuhan, yes, amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur selalu. Tiada kasih yang lebih indah, tiada kasih yang lebih mulia darimu Yesus. Oh, tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Angkat tanganmu sama-sama. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dari hatimu yang paling dalam. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur semua, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur buat kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bawa syukur.
tempat ini Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur selalu. Terima kasih, terima kasih. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi, dimanapun kau berada. Mungkin kau sedang ada dalam tempat pekerjaanmu, mungkin kau sedang di rumah. Mari luangkan waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujian-pujianmu yang terbaik yang dari hatimu yang paling dalam. Lupakan sejenak segala kesibukanmu. Mungkin batu permasalahan, mungkin apa yang sedang kau alami, mungkin kau sedang berduka, kau banyak mencucurkan air mata, kau banyak bergumul, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu mengerti isi hatimu. Ada satu pribadi yang mengerti setiap tetes air matamu, Bapak-Ibu Saudara. Dan dia mengerti. Dan dia bertindak untuk melepaskanmu, untuk menolongmu, memberi kelegaan, memberi kekuatan. Karena itu Bapak-Ibu Saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jangan pedulikan kanan kirimu. Ya Papa ya la ya la ya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Saat Dia mengangkat engkau, kau akan berbangga hati, kau akan tersenyum, kau akan memuji dan bersorak bagi Tuhan. Ya la Papa la la ya la 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 la. Tiada yang lebih indah selain berdua denganmu, selain ada di hadiratmu, tempat terindah ada dalam hadiratmu. Oh Yesus, mazmur baru keluar dari mulutmu. Hai jiwa-jiwa, sembahlah Tuhan Raja. Yesuslah Tuhan,
Angkat tanganmu, bersoraklah bagi Tuhan. Kira papa ya. Oh, segala pujian, hormat bagi namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami tinggikan namamu. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Yesus Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat saat ini di mana kami masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan kami boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang kembali kepadamu, bersyukur, beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati setiap kami Tuhan. Lawat kami juga dengan kuasa kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, pesan firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu,
sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, karena Tuhan pasti memelihara kita semuanya. Nah, tema firman Tuhan untuk minggu ini adalah permohonan dari neraka. Ini tema yang agak serem, saudaraku, tetapi seserem apapun, firman Tuhan tetap baik untuk kita. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31, agak panjang, tapi saya akan baca dengan cepat untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permohonan dari neraka. Ada seorang penulis yang tidak dikenal telah menuliskan kata-kata yang menggugah perasaan. Saya akan bacakan untuk saudara. Kira-kira demikian kalimat yang penulis ini tulis. Lebih baik ku miliki setangkai mawar mungil dari kebun seorang sahabat, daripada memiliki bunga-bunga pilihan ketika hidupku di dunia harus berakhir.
Lebih baik mendengar kata-kata yang menyenangkan yang disampaikan dengan kebaikan kepadaku pada saat aku hidup, daripada pujian saat jantungku berhenti berdetak dan hidupku berakhir. Lebih baik ku miliki senyum penuh kasih dari sahabat-sahabat sejatiku daripada air mata di sekeliling peti jenazahku. Ketika pada dunia ini kuucapkan selamat tinggal. Bawakan aku semua bungamu hari ini. Lebih baik ku miliki setangkai yang mekar saat ini daripada satu truk penuh ketika aku meninggal dan diletakkan di atas pusaraku. Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis yang tidak dikenal ini, semua itu mengingatkan kepada kita agar kita melakukan kebaikan, melakukan hal yang berguna bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan, itu selagi kita hidup dan selagi orang itu hidup. Sebab tidak ada gunanya diberikan ketika orang itu sudah mati, karena itu terlambat namanya. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu yang baik, kalau kita mau melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, kalau kita ingin melakukan apa yang bisa menjadi berkat, menyenangkan orang lain, membangkitkan semangat, menguatkan mereka ketika mereka lemah, kita lakukan sekarang ketika orang-orang itu masih ada, masih hidup. Sebab ketika sudah mati tidak ada gunanya. Sebab ketika sudah mati selesai, terlambat sudah apa yang kita lakukan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi juga memberitahukan kepada kita beberapa permohonan dari orang kaya yang mati, kemudian dia masuk neraka. Di dalam penderitaan di neraka, ia mengajukan beberapa permohonan kepada Bapak Abraham supaya menjadi peringatan bagi saya dan saudara ketika ayat ini ditulis dan kita bisa mendengarnya hari ini. Permohonan ini menjadi peringatan buat saya dan saudara yang masih hidup, supaya ketika kita masih hidup, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kalau engkau mau berbuat sesuatu yang menjadi berkat, kalau engkau mau melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, kalau engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk suamimu, untuk istrimu, untuk orang tuamu, untuk anakmu, untuk gerejamu, untuk Tuhan, lakukan sekarang ketika engkau masih hidup. Ketika orang-orang yang kau cintai itu masih hidup, selagi masih ada kesempatan, lakukan sekarang. Sebab ketika kita mati, tidak ada kesempatan lagi. Ketika orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai meninggalkan kita untuk selamanya, tidak ada gunanya kita melakukan sesuatu lagi untuk mereka. Sebab mereka sudah di alam baka sana. Oleh karena itu, jika engkau ingin menjadi berkat, melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, lakukan itu sekarang. Supaya kita tidak menyesal seperti orang dalam kisah ini, dalam firman Tuhan ini. Orang kaya dalam firman Tuhan ini. Nah, apa permohonan orang kaya dari neraka ini? Karena mereka terlambat bertobat. Yang bisa menjadi peringatan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah permohonannya agar tidak hidup untuk kesenangan diri sendiri. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22 tadi memberitahukan kepada kita bahwa orang kaya ini tiap hari berpakaian kain ungu, gambaran daripada pakaian yang terbaik, yang termewah, yang termahal pada zaman itu. Karena kain ungu hanya dipakai oleh para bangsawan dan orang-orang yang berduit.
dan berpesta dengan kemewahan setiap hari. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun orang kaya ini berpakaian yang mewah, yang mahal, yang bagus, dia pesta setiap hari dengan saudara-saudaranya, dengan orang teman-temannya barangkali, tetapi ia lupa, ia mengabaikan sesamanya. Ia tidak peduli dengan Lazarus yang kelaparan, ingin membuang rasa laparnya dari sedikit rezeki yang dia punya. Tetapi orang kaya ini tidak menghiraukannya. Orang kaya ini tidak memberikan sedikit pun. Orang kaya ini menutup matanya. Ia tidak berbuat sesuatu yang berguna untuk Lazarus yang sedang kelaparan. Padahal ia selalu berpesta setiap hari. Padahal ia selalu berada dalam kelimpahan berkat. Tetapi dia tidak mau peduli dengan Lazarus yang menderita. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Kenapa saudaraku? Orang kaya ini lebih mengutamakan kesenangan dirinya sendiri. Dia lebih mengutamakan kesenangan dirinya. Orang yang mengutamakan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain, tidak peduli sesama, bahkan orang yang menderita, bahkan orang yang kelaparan, adalah orang yang hidup di dalam kedagingan. Alkitab berkata, jika kita hidup di dalam kedagingan, maka kita akan binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang hidup hanya untuk diri sendiri. Belajarlah untuk peduli dengan orang lain. Sebab kalau kita terus hidup hanya untuk diri sendiri, engkau akan menyesal seperti orang kaya ini. Saya berdoa kita semua tidak egois. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mau peduli kepada sesama kita. Kenapa? Sebab pada waktu hari penghakiman terakhir nanti, Tuhan akan perhitungkan hal ini sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Saya akan baca untuk kita. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada hari penghakiman terakhir nanti akan dipisahkan domba dengan kambing. Domba adalah gambaran orang-orang benar yang melakukan kehendak Allah. Sedangkan kambing adalah orang-orang jahat yang tidak memperdulikan Tuhan dan sesamanya. Sebagaimana dikatakan di sini, Tuhan akan berkata kepada domba-domba, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke kebahagiaan Tuhanmu, sebab engkau telah melayani aku. Dengan apa? Memberi makan ketika aku lapar, memberi minum ketika aku haus, memberi tumpangan ketika aku seorang asing, memberi pakaian ketika aku telanjang, melayani, mengunjungi aku ketika sakit dan aku dalam penjara. Sekalipun orang benar itu berkata, kapan aku melihat engkau? Saat engkau melakukannya untuk salah seorang ini.
Tetapi kepada kambing itu, pada orang-orang jahat ini dia katakan, enyahlah engkau orang-orang terkutuk, karena engkau tidak melakukan kepada salah seorang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kaya tadi dia mengabaikan itu. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun dia bisa berbuat sesuatu untuk Lazarus yang lapar, bisa menghilangkan rasa laparnya dengan menjamu dia. Dan kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, sehingga justru Lazarus mati dijilat oleh anjingnya. Sangat tragis Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya melalui firman Tuhan ini, mari jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Memberi bukan berarti saat hanya kita kelimpahan. Saat dalam kekurangan pun kita bisa memberi. Seperti janda yang dilihat oleh Tuhan Yesus ketika di rumah ibadat. Dia memberikan sepeser dari yang dia punya. Dan Tuhan berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Karena dia memberi semua yang dia punya. Itulah. Jangan tunggu berlimpah baru kita bisa menjadi berkat. Dalam kondisi seperti apapun saat ini kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Memberikan perhatian, memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan hidup untuk diri sendiri. Sebab kalau kita hidup untuk diri sendiri, kita hidup di dalam daging. Dan jika kita hidup dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi hiduplah di dalam roh dan kebenaran, supaya engkau menuai hidup yang kekal. Lalu yang kedua, apa permohonan dari neraka yang disampaikan orang kaya itu? Yang kedua adalah agar kita menginjili keluarga kita. Ayat 23 sampai 28 memberitahukan kepada kita bahwa orang kaya berkata ketika tidak ada harapan lagi, ketika dia tahu bahwa Abraham berkata tidak bisa, maka dia memohon kepada, kalau demikian Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk pergi ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka agar mereka bertobat, sehingga kelak tidak masuk ke dalam penderitaan seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya ini sadar, tetapi sudah terlambat. Dia memikirkan saudara yang masih ada di dunia, supaya mereka bertobat, supaya mereka mendengar kebenaran firman Allah, supaya mereka mendengar Injil. Tetapi dia sudah tidak bisa memberitakan Injil kepada saudara-saudaranya, sudah tidak bisa memperingatkan mereka untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terlambat seperti orang kaya ini, kita masih ada kesempatan karena kita masih hidup di dunia ini. Mari kenalkan keluargamu kepada Tuhan Yesus, karena dialah juru selamat kita yang sudah mati untuk kita semuanya. Jangan engkau tidak khawatir kalau mereka enggak makan, tapi khawatirlah kalau mereka enggak kenal Tuhan. Karena kita percaya bahwa burung dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita pasti dipelihara oleh Bapa kita di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang dari dunia ini. Kita memang butuh, tetapi persiapkan juga untuk kehidupan dalam kekekalan. Jangan sampai kita mempersiapkan, kita habis-habisan untuk hidup di dunia yang hanya sementara. Paling 60-70 tahun, kita habis-habisan. Kita jungkir balik, kita lakukan sangat luar biasa. Tetapi kita mengabaikan hidup yang kekal. Jangan saudaraku. Engkau boleh bekerja keras. Engkau bisa berusaha segiat mungkin untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk karirmu, untuk studimu, untuk apapun. Tapi jangan abaikan persiapan dirimu untuk masuk dalam kekekalan. Kenalkan keluargamu, kenalkan istrimu, kenalkan anakmu, kenalkan saudara-saudaramu, kenalkan orang tuamu kepada Yesus Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena selagi kita hidup, inilah kesempatan.
ketika kita mati nggak ada kesempatan lagi. Sekalipun kita ingin, tetapi sudah tidak bisa selagi hidup. Bawa anggota keluargamu untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu buat mezbah di rumahmu. Kepala keluarga pimpin anggota keluargamu untuk buat mezbah keluarga. Panduan sudah diberikan, lakukan supaya keluarga mengenal Tuhan. Persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Karena itu tiada akhir. Kalau di neraka nggak berhenti selamanya. Kalau di sorga juga senang selamanya. Jadi nggak ada pilihan. Keputusan kita hari ini menentukan hidup dalam kekekalan kita nanti. Oleh karena itu jangan salah menentukan keputusan kita. Beritakan Injil. Kenalkan anggota keluargamu kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah menebus kita semuanya. Rasul pasal 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus. Kita mengenal Yesus, kita percaya kepada Dia, maka ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Injili keluargamu, Injili teman-temanmu, kenalkan Yesus Tuhan. Kenalkan Yesus juru selamat. Jangan cuma dikasih uang anak-anakmu. Kenalkan Yesus. Jangan cuma dikasih pakaian bagus anak-anakmu. Jangan cuma dibelikan HP yang mewah, yang bagus, yang mahal. Tapi kenalkan Yesus. Supaya mereka mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga hidupnya diselamatkan. Mari saudara bawa keluarga kita mengenal kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyesal seperti orang kaya. Dia ingin tapi sudah nggak bisa. Karena itu dia memohon. Permohonan ini menjadi peringatan buat kita. Supaya kita tidak menyesal. Lakukan sekarang selagi kita masih ada di dunia ini. Lalu yang ketiga, apa permohonan dari neraka yang disampaikan oleh orang kaya ini? Yang ketiga adalah agar kita tidak mengabaikan firman Tuhan. Yang ketiga adalah agar kita tidak mengabaikan firman Tuhan. Ayat 29 sampai 31 tadi memberitahukan kepada kita bahwa orang kaya ini tahu ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Yang kita tahu sekarang adalah kitab Taurat dan kitab para nabi, itu adalah perjanjian lama, sekarang sudah dibukukan. Itu adalah Alkitab. Mereka tahu, Abraham memberitahu bahwa ada kesaksian Musa dan para nabi. Cukup engkau memperhatikan, cukup engkau mendengarkan itu, cukup engkau mentaati itu, maka engkau tidak binasa. Sekalipun orang kaya ini tahu ada Alkitab, sekalipun orang kaya ini tahu ada firman Tuhan, sekalipun orang kaya ini ngerti, tetapi ia mengabaikannya, ia tidak menghiraukannya, ia tidak memperdulikannya, ia tidak mau membacanya, ia tidak mau merenungkannya, apalagi mentaatinya, sehingga ia terlambat ketika dia mati, tidak ada kesempatan lagi dan dia binasa untuk selamanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan ini supaya kita jangan mengabaikan Alkitab. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Setiap saudara punya Alkitab. Baik dalam bentuk buku maupun elektronik di HP saudara. Engkau bisa download dalam berbagai versi. Engkau bisa membaca, engkau bisa merenungkannya. Kapanpun dan dimanapun. Saya mengajak kita semua supaya tidak mengabaikan firman Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, baca, renungkan, taati firman. Supaya engkau tidak menyesal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu taati kebenaran firman Tuhan. Maka hidupmu akan dipelihara. Bahkan engkau pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kaya ini menyesal dia masuk dalam penderitaan kekal di neraka karena dia mengabaikan firman. Hari ini kalau engkau punya Alkitab jangan jadikan koleksi.
Alkitab bukan cukup menjadi koleksi di rak bukumu atau di HP-mu tapi tidak pernah dibuka. Kau bisa buka WA satu hari bisa 5, 6, 7 kali. Kau bisa buka YouTube sampai berjam-jam. Kau bisa buka Facebook berkali-kali dalam sehari. Berapa jam kau buka Alkitabmu dan kau baca dan renungkan? Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan biarkan anak-anakmu mengabaikan firman Tuhan. Jangan biarkan keluargamu mengabaikan firman Tuhan. Mari kita giat membaca, merenungkan firman Tuhan setiap saat, supaya kita ini tidak menyesal di kemudian hari. Baca, renungkan, dan taati, maka saudara akan mengalami kuasa firman yang memberkati dan menyelamatkan hidup saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu iya dan amin. Masih digenapi sampai hari ini. Siapa yang taat maka dia akan mengalami kuasa firman. Diberkati dan diselamatkan hidupnya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengabaikan firman. Ketika matamu masih bagus untuk baca-baca. Kalau sudah tua gak bisa baca lagi, susah. Ya, selagi masih bagus baca. Kalau sudah tua hanya bisa mendengar. Ya, kalau telinganya masih bisa dengar. Selagi masih bisa, gunakan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah di-share di media sosial yang meninggal usianya sudah cukup lanjut. Dan dia berikan kesaksian 100 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya paling baru 20 kali. Dan saya terus belajar dan terus belajar. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan mentaatinya. Jangan mengabaikan, cintai, taati. Saya yakin percaya hidupmu akan mengalami berkat-berkat Tuhan dan terus diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan abaikan supaya kita tidak menjadi menyesal. Nah, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan suatu kisah yang cukup terkenal. Suatu kali Washington Post mengingatkan tentang insiden tragis yang dialami kapal Titanic. Di ruang kendali petugas sedang sibuk menjalankan tugasnya. Tiba-tiba telepon berdering. 1 menit berlalu tidak diangkat. Kering tapi tidak diangkat. Pada menit kedua telepon berbunyi kering. Tetapi si petugas tak mau diganggu karena terlalu sibuk. Menit kedua lewat, lalu menit ketiga pun berbunyi kering. Tetapi petugas itu terlalu sibuk. Lalu berlalu dengan cepat. Nah, setelah si petugas selesai dengan tugasnya, barulah ia mengangkat telepon yang pesannya berbunyi. Ini tempat pengintai pada haluan kapal. Gunung es persis di depan, putar haluan. Dengan cepat si petugas ke ruang kendali, tetapi terlambat. Kebanggaan segala lautan itu menabrak gunung es dan tenggelam dengan menewaskan 1.600 jiwa. Andai si petugas menanggapi telepon itu, mungkin film Titanic tak perlu dibuat. 3 kesempatan dilewatkan dan ketika hendak menanggapi panggilan itu ia sudah terlambat. Hal yang sama seringkali dilakukan oleh banyak orang. Kita sudah berkali-kali ditegur oleh Tuhan. Kita sudah berkali-kali mendengar panggilan Tuhan. Kita sudah berkali-kali diingatkan oleh Tuhan. Mungkin lewat temanmu, mungkin lewat orang tuamu, mungkin lewat hamba Tuhan. Supaya engkau bertobat
bertobat, tinggalkan kehidupanmu yang berdosa, tinggalkan kehidupanmu yang salah, tinggalkan hidupmu yang duniawi, yang dalam kedagingan, dan belajar untuk beribadah kepada Tuhan, belajar untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk berbuah-buah sesuai dengan pertobatan, supaya menghasilkan buah roh, supaya menghasilkan buah-buah jiwa. Tetapi engkau tidak peduli, engkau tetap mengabaikannya. Dengar baik, jika engkau terus mengabaikan teguran Tuhan, jika engkau terus mengabaikan firman Allah, engkau akan tenggelam seperti kapal Titanic dalam lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan untuk selama-lamanya. Dan itu adalah neraka yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan sekarang, berapa kali engkau mendengar firman disampaikan kepadamu? Berapa kali engkau mendengar berita tentang kematian Yesus Paskah? Berapa kali engkau mendengar berita tentang kelahiran Yesus Juru Selamat yang dirayakan setiap hari Natal? Berapa kali engkau mendengar tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi engkau tetap tidak mau peduli, tetapi engkau tetap mengabaikannya, bahkan engkau membenci Yesus Tuhan. Saya mau beritahu, engkau dalam bahaya. Engkau akan tenggelam seperti kapal Titanic dalam lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kita masih hidup sekarang ini, lakukan. Jadilah berkat. Jangan hidup untuk kesenangan diri sendiri. Injili keluargamu, sahabatmu, temanmu, dan baca, dengar, dan taati firman Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Katakan ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu ya Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat, namun karena
sematkan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku, berserah, ku berserah padamu. Berserah penuh, ku berserah penuh. Berikan sorak-sorai buat Allah lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menyesal tetapi tidak ada kesempatan lagi. Selagi kita masih kesempatan, mari lakukan 3 hal tadi. Jadilah berkat dalam hidupmu sekarang. Jangan hidup untuk kesenangan dirimu sendiri. Kenalkan keluargamu, sahabatmu, teman-teman kepada Yesus Juru Selamat, supaya mereka diselamatkan. Baca dan dengarkan firman Tuhan, taati firman Tuhan, jangan abaikan, karena firman Tuhan akan membawa hidupmu dalam keselamatan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang mau melakukan firman Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hidup lebih banyak untuk diri kami sendiri. Kami sekarang belajar Tuhan, supaya mau menjadi berkat. Kalau kami selama ini juga mungkin sudah menjadi berkat, kami mau terus menjadi berkat. Kami mau bertobat, melakukan menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk membawa keluarga kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami umat-Mu mau membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kami berhasil, supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan daripada Roh Kudus turun atas setiap kami, memampukan kami hidup dalam kebenaran, melakukan firman-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara sebelum kita mengakhiri ibadah kita, selama kita masih belum diizinkan untuk ibadah bersama, masih tetap dalam bentuk online, dan saya berharap saudara terus berdoa, mesbah keluarga, banyak renungkan firman Tuhan selain aktivitas sehari-hari yang bisa saudara lakukan. Ya, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya rindu buat saudara yang berulang tahun di bulan ini, saya lihat ada banyak yang berulang tahun. Nanti juga saya akan doakan dimanapun saudara berada, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Oke, haleluya. Kita akan hari ibadah kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya terus menolong untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 supaya segera berakhir dan kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Kami semua boleh sehat, kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan leluasa dan ekonomi kembali dipulihkan. Kesehatan semua bangsa kami dipulihkan. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan lebih nyata dalam kehidupan bangsa kami. Oleh karena itu berkati bangsa kami. Para pemimpin kami diberikan kesehatan, hikmat dari surga untuk boleh membawa bangsa ini kepada seluruh kebenaran. Sehingga menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju dan terus memuliakan Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu. Pakai terus gereja Betel Indonesia. Ketua Sinode kami Jakarta dan seluruh pimpinan di tingkat atas sampai di daerah-daerah. Tuhan terus memimpin dan memberkati, terus menjadi GBI yang sehati untuk menyelesaikan amanat agung. Oleh karena kami berdoa supaya curahan Roh Kudus lebih dahsyat atas umat-Mu sehingga menggerakkan kami melakukan kehendak Tuhan. Berkati terus gereja Betel Indonesia. Serakus gereja-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati. Memakai setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, lewat apapun yang bisa kami lakukan. Saat ini berdoa, sekalipun ibadah di rumah-rumah, Tuhan mengunjungi rumah-rumah setiap kami. Melawat setiap rumah-rumah kami. Sehingga ada kebangunan rohani. Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan atas rumah tangga umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan memberkati sehingga dicukupkan segala yang diperlukannya. Pergumulan mereka ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Out Cahaya Bangsa supaya Tuhan juga berkati, tambah-tambahan murid baru, guru-guru yang mengasihi Tuhan yang bisa mengajar dengan baik. Kami berdoa supaya sekolah PAUD ini diberkati juga oleh Tuhan. Anak-anak dijamah Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan menjadi anak-anak yang memiliki karakter Kristus yang unggul. Sehingga melalui mereka Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai tahun-tahun yang sudah lewati, Tuhan juga menyertai tahun ke depan. Memberkati apa yang pergumulan mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Makasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkati pelayan musik pujian. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami boleh berdoa. Mari saudara buka tangan kita semuanya. Sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Haleluya. Selamat hari Minggu.